Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Ismail Ananda, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kemendikbudristek tahun 2026, gelombang 4, angkatan 25, berasal dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai konsep manajemen ASN dan Smart ASN. Baik, teman-teman yang sekalian yang saya hormati, pada pembahasan saya kali ini, fokus pemaparan saya akan arahkan kepada 3 bagian. Yang pertama, tentu memahami bagaimana konsep manajemen ASN secara ringkas. Kemudian yang kedua, memahami secara ringkas bagaimana konsep daripada Smart ASN itu sendiri beserta kompetensi kuncinya. Dan yang ketiga, menjelaskan terkait dengan keterkaitan antara manajemen ASN dan Smart ASN dalam peningkatan pelayanan publik. Seperti yang kita ketahui, ini penting sebab ASN dituntut untuk bekerja secara profesional, akuntabel, dan adaptif, serta mampu bertransformasi mengikuti perkembangan digital sehingga mendorong pola kerja agar lebih baik, cerdas, dan lebih produktif. Baik teman-teman sekalian yang saya banggakan, pertama, kita masuk ke manajemen ASN. Secara definisi, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar dan etika profesi, bebas dari praktik intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi sebenarnya inti daripada manajemen ASN adalah bagaimana cara membangun tata kelola sumber daya manusia, aparatur yang tertib, profesional, dan berintegritas. Manajemen ASN di Indonesia dilakukan dengan sistem merit. Ini adalah menjadi landasan penting bagaimana manajemen ASN diterapkan. Sistem merit sendiri berarti kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi, tidak melihat latar belakang politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, usia, status pernikahan, maupun kondisi tertentu. Singkatnya, secara sederhana, yang dinilai adalah kemampuan dan kinerja, bukan koneksi atau senioritas. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan ruang lingkup manajemen ASN itu sendiri, yang pada pemaparan kali ini didasarkan pada amanat Undang-Undang ASN itu sendiri. Ketika berbicara terkait dengan ruang lingkup manajemen ASN, sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN, maka ada 4 poin pembahasan ketika kita berbicara terkait dengan ruang lingkup ASN, yaitu bicara terkait dengan perencanaan kebutuhan. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa jumlah dan pegawai ASN itu direkrut sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian kita berbicara terkait dengan pengadaan. Ini bicara terkait dengan proses rekrutmen yang transparan dan tentunya berbasis pada kompetensi. Kemudian selanjutnya berbicara terkait dengan penguatan budaya kerja dan citra institusi. Ini bicara terkait dengan bagaimana membangun budaya pelayanan yang profesional. Kemudian pengelolaan kinerja. Ini bicara tentang bagaimana menilai dan mengarahkan kinerja secara terukur agar kemudian hasilnya memaksimal. Kemudian pengembangan talenta dan karir. Ketika bicara terkait dengan pengembangan talenta dan karir, ini akan berbicara terkait dengan bagaimana jalur karir seorang ASN itu jelas dan berbasis prestasi. Kemudian pengembangan kompetensi. Pada poin pengembangan kompetensi ini, yang dimaksud adalah bagaimana seorang ASN mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas. Kemudian selanjutnya pemberian penghargaan dan pengakuan. Ini berbicara terkait dengan bagaimana seorang ASN diapresiasi bagi ASN yang bekerja dengan baik. Kemudian yang terakhir bicara terkait dengan pemberhentian. Artinya apa? Artinya bahwa pemberhentian seorang ASN itu haruslah dilakukan sesuai dengan aturan dan basis evaluasi yang jelas. Apa yang ingin saya sampaikan pada poin ruang lingkup manajemen ASN ini? Kalau kita mau simpulkan bahwa
manajemen ASN itu memastikan bahwa bagaimana sistemnya menjadi benar, proses SDM dari hulu ke hilir rapi, adil, dan objektif. Baik teman-teman, selanjutnya bagian kedua adalah Smart ASN. Nah, kalau kita bicara terkait dengan Smart ASN, tentu pada definisinya adalah profil aparatur sipil negara yang memiliki integritas tinggi, menguasai teknologi informasi atau digital literate, memiliki kemampuan berbahasa asing, berjiwa melayani, punya semangat wirausaha atau inovatif, serta memiliki jejaring luas atau networking. Artinya, Smart ASN di sini menggambarkan bagaimana sumber daya manusia aparatur yang siap menghadapi tantangan zaman. Tujuan daripada prinsip Smart ASN ini adalah bagaimana seorang ASN itu ditingkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi kerjanya melalui pemanfaatan teknologi digital di lingkungan birokrasi. Dengan kata lain, kerja birokrasi tidak hanya patuh pada prosedur, tapi juga cepat, tepat, dan berbasis pada data. Nah, dari materi ini bisa dikatakan bahwa Smart ASN ini merujuk pada penerapan sistem manajemen kepegawaian berbasis digital yang terintegrasi. Misalnya dari presensi online, kemudian hingga manajemen cuti. Tujuan akhirnya adalah bagaimana menciptakan birokrasi modern, profesional, dan efisien. Nah, teman-teman sekalian, salah satu kompetensi penting dari prinsip Smart ASN adalah literasi digital. Literasi digital sini ditekankan pada bukan hanya bisa mengoperasikan alat, tetapi juga mampu bermedia digital secara produktif dan bertanggung jawab. Jadi, kita dituntut bukan hanya sekedar bisa pakai aplikasi, tapi juga paham etika, keamanan, dan dampaknya. Untuk menopang semangat literasi digital ini dalam konsep Smart ASN, ada 4 elemen yang kemudian menopang literasi digital itu. Yang pertama ada digital skill. Ini digital skill kita berbicara terkait bagaimana kemampuan teknis menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem operasi digital dalam keseharian kerja. Kemudian ada digital culture. Nah, ini bicara terkait dengan bagaimana kemampuan membangun wawasan kebangsaan dan nilai Pancasila, serta Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks digitalisasi. Artinya, budaya kerja dan nilai kebangsaan tetap hadir, walaupun semuanya serba digital. Nah, kemudian selanjutnya ada digital ethics. Ini menekankan terkait dengan kemampuan menyesuaikan diri dan menerapkan etika digital atau dalam aktivitas sehari-hari, katakanlah misalnya sopan dalam komunikasi, tidak menyebar berita hoax, dan menjaga profesionalitas di ruang digital. Nah, yang terakhir adalah digital safety. Ini bicara terkait dengan bagaimana kemampuan menjaga perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Ini dikarenakan karena kerja ASN itu banyak yang bersentuhan dengan data-data masyarakat dan data-data negara. Sehingga pada prinsipnya kalau keempat aspek ini, keempat pilar ini mampu menopang semangat literasi ASN secara kuat, maka ASN akan lebih siap bekerja cepat sekaligus tetap aman dan bertanggung jawab. Baik teman-teman, pada akhirnya saya akan mencoba bagaimana menghubungkan keduanya antara Smart ASN dan manajemen ASN. Nah, di situ ada coach bahwa sistem yang adil adalah fondasi, manusia yang adaptif adalah mesin penggerak. Artinya, manajemen ASN membangun fondasi berupa sistem yang tertata dan adil melalui sistem merit. Sedangkan Smart ASN memastikan bagaimana aparatur yang menjalankannya secara adaptif, inovatif, dan siap berubah. Pada poin ini, yang ingin saya sampaikan adalah jika sistemnya sudah adil dan SDM-nya sudah smart, maka kombinasi keduanya akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih efisien, lebih cepat, lebih akuntabel, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik teman-teman, demikian pembahasan singkat mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Semoga paparan singkat ini mampu membantu memahami bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya memperbaiki aturan dan prosedur, tetapi juga harus mampu menyiapkan aparatur yang bisa adaptif dan melek digital.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.